apa? Ada yang tahu nggak? Hmm, Alina tahu coding sebelumnya? Baru dengar ini? Riko tahu coding? Untuk membuat suatu aplikasi atau apa? Mm-mm. Iya, benar sekali ya yang Riko katakan. Coding tuh kegiatan, aktivitas untuk membuat aplikasi bisa, website bisa, game bisa. Jadi banyak ya fungsi dari coding. Nah, ketika belajar coding, eh, ketika melakukan coding, kita nggak bisa pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa-bahasa lainnya. Karena coding punya bahasa sendiri, bahasa coding. Salah satu bahasa coding itu Python, gitu ya. Nah, terus kenapa kita belajar Python nih? Judulnya. Nah, seperti yang teman-teman lihat, bahasa pemrograman atau coding itu banyak. Kalau di sini cuma 10, aslinya lebih dari 10. Dan Python itu ranking pertama ya. Python is the most widely used language. Dia paling populer, bahasa paling populer Python itu. Nah, kenapa bisa populer bahasa Python? Salah satu alasannya karena Python adalah bahasa yang paling mudah untuk dipelajari. Tuh, makanya ini cocok untuk beginner ya, beginner friendly Python ini. Seperti teman-teman yang pengen belajar ini cocok. Oke, ada yang tahu aplikasi-aplikasi di sini? Kalau Google udah tahu semua, YouTube udah tahu ya. Yang lainnya ada yang tahu nggak? Instagram, iya. Facebook ada yang pakai Facebook. Saya pakai Kak buat beli barang. Beli barang, beli apa Zaki biasanya di Facebook? Barang-barang buat sepeda sih Kak paling. Oh iya, oke. Sebenarnya Facebook tuh cuma untuk interaksi ya, tapi sekarang berkembang sangat luas untuk tempat jual beli dan yang lain. Nah, ada apa dengan aplikasi ini? Aplikasi-aplikasi ini eh, dibuatnya pakai bahasa Python. Tapi tidak semuanya ya, hanya beberapa bagian dari aplikasinya itu dikembangkan, develop pakai Python gitu. Jadi Python bisa digunakan untuk membuat aplikasi seperti yang Rico katakan. Kalau game ini ada yang tahu pernah main? Yang mana yang pernah? Saya pernah main World of Tank Kak. Saya juga pernah main World of Tanks, Kak. World Saya of juga Tanks. pernah main World of Tanks. World of Tanks semua. Kalau Miss nggak pernah semua sih ini. The Sims pernah. Pernah lihat dong. Nah, Python can be used to program the logic of a game. Nah, di game tuh kan logiknya banyak. Contohnya apa aja? Ada yang bisa nyebutin logic di dalam game? Fall damage. Damage. Terus, terus seperti apa? Nyawa itu sebenarnya juga kan damage kan hubungannya sama nyawa ya. Terus seperti
weapon. Weapon itu kan punya damage yang berbeda-beda, punya banyak fitur di setiap weapon. Nah, itu juga termasuk logic of a game ya. Win and lose, mati, itu termasuk logic of a game. Dan game-game ini menggunakan Python sebagai logiknya. Tapi kita nggak langsung membuat game yang seperti ini ya. Kita membuatnya yang simple-simple dulu gitu. Oke, selain itu, Python kalau di profesional digunakan untuk message analysis and processing, untuk merangkum data, terus untuk sistem kasir, seperti itu. Terus otomatis, hal-hal yang sifatnya otomatis, otomatis report dan yang lain itu juga bisa pakai Python. Ada yang tahu ini nggak? Smart home. Smart home yang lagi populer. Kayak kita mau matikan lampu, kita tinggal ngomong, please turn off the lamp. Nanti lampu di rumah kita mati sendiri. Itu namanya smart home ya. Nah, Python juga bisa diprogram untuk smart home. Seperti itu. Misal open the door, nanti pintunya buka sendiri. Mengenali dengan cara mengenali suara kita open. Gitu. Nah, oke, itu tentang Python ya. Ada yang mau bertanya tentang Python? Oke. Mevlana, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada, belum ya? Oke, sekarang kita masuk ke theoretical onboarding. Nah, ya, kita mau belajar basic concepts dari programming. Nah, ada 3 kata yang harus teman-teman pahami. Algorithm, programming language, and program. Algoritma, bahasa pemrograman, dan program. Pernah dengar nggak algoritma, teman-teman? Ada yang pernah dengar kata-kata algoritma? Pernah, Riko pernah dengarnya di mana? Di YouTube. Nah, pas tentang apa tuh? Biasanya waktu buat sesuatu kayak contoh kita sering nonton apa, nanti munculnya seringnya apa. Tuh. Oke, algoritma. Hmm, ya jadi algoritma di sosial media ya berarti. Oke, nah kalau di coding algoritma itu agak berbeda ya artinya dengan di sosial media. Coba Riko baca algoritma itu apa? A sequence of action to achieve a goal. Oke, artinya? Kurang tahu sih. Tapi oke, Miss artikan ya. Algoritma itu langkah-langkah action yang berurutan sequence to achieve a goal untuk meraih sebuah tujuan. Nah, jadi algoritma adalah langkah-langkah untuk meraih sebuah tujuan. Contohnya, kalau teman-teman coding, teman-teman tuh nulisnya harus sequence, harus berurutan supaya codingnya bisa di-play dan gak error. Nah, itu contohnya ya, algoritma ya. Oke, nah, kita kan mau coding di komputer ya.
coding hanya bisa di komputer, tapi sekarang udah bisa di HP. Tapi kalau di HP nggak maksimal ya, lebih maksimal di komputer. Jadi, kita harus menuruti komputer itu akan paham kalau kita menulisnya secara sequence. Nah, kalau ini, coba teman-teman lihat ini, diamati. Will a computer be able to execute this set of action? Kira-kira komputer bisa nggak menjalankan perintah-perintah yang di kotak ini? Kira-kira bisa nggak? Tidak bisa. Nggak bisa, Mevlana jawab nggak bisa. Ada yang mau menjawab lagi, satu lagi? Kayaknya sih nggak bisa. Nah, menurut Mevlana dan menurut Riko, kenapa nggak komputer nggak bisa melaksanakan perintah ini? Karena nggak sejajar. Hmm? Oke, good. Boleh. Kalau Mevlana alasannya apa? Karena nggak ada command input kayak slash print atau koma gituan. Lupa namanya. Oke, itu udah ke cara menulisnya ya. Nah, kalau kata Riko tadi karena nggak sejajar, iya itu benar dan tidak sequence. Kalau kita lihat ini mana yang dijalankan yang pertama? Nggak ada keterangannya. Mana yang kedua? Mana yang ketiga? Jadi ini acak. Jadi komputer akan bingung ya. Terus dan komennya di sini banyak yang nggak jelas, nggak kurang jelas. Seperti ini subtraction atau dash. Ini tombol ini strip atau pengurangan. Terus ini apa ini? Bahasa apa ini? Ada yang tahu? Nah, terus add up everything. Nah, apa yang ditambahkan di sini? Jadi ini difficult ya untuk komputer execute. Nah, terus komputer bisa melaksanakan perintah yang seperti apa? Coba Zaki baca. Yang pertama, yang ini. Yang oh itu. All commands are written in a single understandable language. Commands should be separated from each other. Non-command words should be designed differently. Mm-mm. Yang pertama artinya apa, Zaki? Kurang paham Kak, saya nggak Oke, pernah bahasa Inggris. oke, gak apa-apa. Nah, yang pertama itu artinya semua perintah atau kode harus ditulis di satu bahasa yang sama. Kalau pakai Python ya harus di Python semua. Kalau pakai bahasa Java harus Java semua gitu. Kalau ini bahasa apa nih? Bermacam-macam bahasa Inggris sama bahasa apa ini nggak tahu. Comments should be separated from each other. Nah, ini komennya harus dipisahkan seperti kata Rico tadi. Gitu ya. Nah, selanjutnya coba Mevlana baca tentang programming language. Yang a language used to communicate with machines. It includes a set of commands. Each command has a single meaning. Oke. Nah, bahasa pemrograman itu bahasa untuk berkomunikasi dengan mesin dan untuk mendevelop, mengembangkan aplikasi, website, dan yang lainnya.
Oke, pertanyaan mudah. Bahasa pemrograman programming language yang kita pelajari apa namanya? Python. Ya, Python ya. Benar. Oke, itu ya. Terus program tuh apa? Program itu algoritma yang ditulis di dalam bahasa pemrograman. Gitu. Oke, lanjut. Oke. Nah, nah ini ya teman-teman kata sebagian besar murid Miss yang sulit dari coding itu kita harus follow the rules. Kita harus mengikuti aturan-aturannya. Kenapa sulit? Karena aturannya banyak sekali. Banyak sekali. Nah, ini kita belajar 3 dulu ya. Coba Alina baca the first rules. Rule of beginning. The first command in a program shall be written at the beginning of a line. Rule of Satu dulu. Nah, the first program shall be written at the beginning of line. Di awal baris. Nah, kalau gini kira-kira bener nggak berdasarkan rules tadi? Bener atau salah nih? Kalau gini. Nah, ini salah. Nah, kalau di play dia juga akan error. Ini salah karena ini bukan di awal baris. Awal baris itu seperti ini. Nah, ini yang benar. Nah, program nggak akan error. Gitu ya. Ketekan satu spasi pun nggak boleh. Jadi benar-benar harus di awal. Oke? Nah, coba second rules, Alina. Jadi dibaca. Rule of order. Commands shall be executed in order if they are written one below the other. Oke, if they are written one below the other, ditulis di bawah satu sama lain katanya. Nah, kira-kira ini sudah mengikuti rule of order nggak? Belum kayaknya, Kak. Oke, Zaki. Menurut Zaki belum. Dan benar ya, ini tidak mengikuti rule of order karena ditulis di samping. Dan di sini dia bilang write one below the other. Harusnya seperti ini. Nah, sudah tidak error ya. Oke, keren teman-teman udah mulai paham. Yang terakhir Alina, rules number 3. Rules of code style. In Python, replacing lowercase letter with uppercase ones is not allowed. An accidental character, even a space or comma, may break the program. Oke, nggak boleh mengganti dari lowercase huruf kecil ke uppercase huruf besar. Ini berlaku di comments-nya ya. Contoh, P ini pakai lowercase. Kita iseng ganti jadi uppercase. Nah, dia tidak mengenali. Nggak boleh. Nah, tapi kalau hello-nya yang diganti jadi lowercase, boleh karena hello ini teks, bukan comment, bukan kode. Jadi boleh. Gitu. Terus, misal iseng nambahin titik di sini. Nah, akan error juga karena rules-nya tidak boleh seperti itu. Hmm. Gitu ya, yang rule of code style. Ada yang masih bingung? Mau tanya? Boleh?
Enggak, Kak. Enggak, Zaki. Yang lain enggak juga? Atau ada? Enggak. Oke. Oke. Now, please, Zaki, read the conclusion. 1. Python is a world-famous language that can be used in a wide variety of texts. 2. A program is an algorithm written in a programming language. To write a working program, you need to follow the common rules. Common rules. Oke. Oke, tadi kita udah belajar beberapa rules. Ada berapa rules yang kita pelajari barusan banget? 3. Iya, benar Zaki. Ada 3. Diingat-ingat ya. Nah, sekarang kita langsung aja praktek. Teman-teman masuk ke platform Learn Algonova. Terus kirim linknya di chat Zoom juga. Lalu klik yang level 1, nomor 1, onboarding your first program. Nanti dicocokkan dan match rule dan latihan mengetik. Nah, ini kalau salah itu kalau pink. Kalau warna lain itu benar. Gitu. Oke, sekarang boleh share screen dan mulai kerjakan onboarding-nya. Nah, teman-teman, setiap kelas harus share screen ya, karena biar Miss bisa memantau pengerjaan teman-teman. Oke, Alina udah share screen. Good job. Kak, tadi coba caranya, Kak. Gimana Caranya, caranya? Zaki share dulu. Share-nya, klik Kalau share. udah, pencet share. Nah, udah tunggu. Terus cara masukin ke ininya tadi apa? Yang Ini, latihan ketik halt. mm-mm, Enggak. kursus. Terus Oh, ini harus di-refresh dulu. refresh. Eh, ini kok ini matematika ya, Zaki ya? Iya, cara gantinya gimana, Kak? Nah, keluar dulu. Lockout. Lockoutnya, ya itu. Keluar. Nah, loginnya itu beda sama Math ya. Loginnya ini. Bentar. Hmm. Nah, Miss, saya butuh tolong juga, Miss, untuk login juga ke Oke. yes. Boleh share screen, Mas Lana? Makasih, Kak. Oke. Oh, loginnya. Tunggu. Mevlana A-nya 2. Yang terakhir. Tadi ini tugas keberapa, Kak? Nomor berapa? 1. Satu. 1 sama 1 lagi. Nah, Miss, bisa tulisin atau nggak, Miss? Di apa di chat? Bisa tulisin. Wait.
Oh, Alina sangat cepat. Miss code-nya apa Miss code-nya? Saya belum login code. Loginnya. Mm-mm. Itu, Mevlana itu. Di chat Zoom. Oh, oke. Hmm. Nah, nomor satu, there may be multiple correct answer. Jawabannya boleh lebih dari satu. Miss nggak bisa Miss. Coba share screen, Mevlana. Boleh. Bisa. Oh, Mevlana aja yang bawahnya tuh passwordnya. Oh, Mevlana aja loginnya. A-nya dua, A-nya. itu lah. Mevlana A-nya dua. Nah, Ini Miss. rule ini nggak ada, Zaki. Coba diganti. The first comment written at the beginning. Nah, ada kata-kata beginningnya. Oke. Nah, di situ ada tiga correct statement, Alina. Pilih satu lagi. This is incorrect, Alina? Incorrect. Yang Miss jelasin tadi, masa lupa, yuk. Nah, ini jelas ya. Ini artinya tadi sequence of action to achieve a goal. Nah, terus tadi tuh harus urut. Harus, nah, oke. Next. Nah, mengetiknya sebisa mungkin yang cepat ya. Karena kita butuh kemampuan typing fast.
Gak apa-apa, merah itu nggak salah ya. Oke, di sini ada tiga. Zaki yang benar. Oke, ini bukan. Algorithm and program are different thing. Miss, saya glitch. Kenapa? Apa Miss, aku benerin aja nggak glitch. Nah, suaranya Mevlana kurang jelas. Kenapa tadi Mevlana? Ini udah salah ya, kan udah pink dari sini udah salah. Miss, ini aku disuruh ngapain di sini Miss? Nomor Nomor apa? 10. bintang kedua maksudnya. Hmm. Oh, bintang Enggak, bintang ketiga. ketiga. Mm-mm. Oh, udah dicoba play, Oh, jalankan. kita cobain. Nah, ketika udah dijalankan, langsung di checklist, langsung ke nomor selanjutnya. Miss Dwi, eh, bisa dibantu nggak ini, tolong, Boleh nomor berapa di share? yang ini. Oke. Nah, algoritma itu nggak harus programming language ya. Hmm. Jadi ini incorrect. Coba pilih lagi. Yang di sini ada tiga. Betul, correct. Ya, ini yang mesti jelasin. Satu lagi. Nah, itu udah bener.
Oke, Miss. sama. Oke, waktu kita habis ya. Kita pindah ke next lesson. Tapi mau tanya-tanya dulu. Yang tugas pertama gimana komentarnya? Hmm, dari 1 sampai 5 seberapa sulit tugas pertama? 1 sangat mudah, 5 sangat sulit. 2 Alina. Wah, oke. Yang lain? 3 mungkin karena saya bahasa Inggris saya kurang, Kak. Oh iya. Nah, teman-teman ada yang kesulitan nggak sama bahasa Inggrisnya selain Zaki? Lumayan sih, agak kesusahan dikit. Oke, kalau Mevlana kesulitan nggak? Enggak kesulitan. Nggak kesulitan. Hmm, kalau diubah ke bahasa Indonesia, aman nggak teman Mevlana dan Alina? Agak aman pasangku. Nggak apa ya kalau diubah ke bahasa Indonesia ya. Ya, Tapi kok tulis kodenya tetap bahasa Inggris teman-teman. Di kode half lah ya, setengah-setengah setengah bahasa Indonesia, setengah bahasa Inggris. Karena Miss takutnya Zaki dan Riko terhambat karena bingung sama bahasanya, bahasa Inggrisnya. Itu. Nah, oke. Tapi untuk PPT, ntar Miss coba cari cara ya. PPT-nya tetap English, tapi ini soalnya Indonesia ya. Kalau PPT harus tetap English. Oke. Tadi belum jawab Mevlana sama Riko 1 sampai 5 seberapa sulit? 2. 2 sama kayak Alina. Mevlana? 2. 2 juga. It's Aku okay. ke glitch terus Miss punya aku. Kenapa? Punya aku ke glitch tadi. Kok glitch layarnya? Iya, ke apa agak freeze. Oh, oke. Emang biasanya seperti itu atau baru ini? Baru ini. Baru ini. Oke, nanti dicek lagi ya. Kenapa bisa gitu? Oke. Let's move to other lesson material. Sekarang mulai masuk ke functionality-nya ya. Ke codingnya. Oh ya, bagi yang belum kenal dengan platform, jadi untuk mengerjakan tugas itu ada di course ya. Di course, kalau mau nyari tugasnya di course. Menu namanya course. Nah, untuk menjalankan program, klik yang tombol play ini. Untuk yang sebelah sini nih programming area. Terus yang di sebelah sini practice book-nya kayak step-stepnya untuk mengerjakan tugas. Terus ada beberapa soal yang automatic check. Jadi kalau udah selesai diklik checklist. Kalau benar nanti warnanya hijau. Kalau salah nggak bisa hijau warnanya. Itu. Oke. Nah, oh ya, teman-teman butuh waktu istirahat nggak untuk hari pertama ini? Enggak, Kak. Enggak. Yang lain? Gak butuh sama sekali. Nggak butuh. Emang karena masih ngetik-ngetik ya, belum yang kompleks. Oke. Next, kita mau masuk ke function and argument. Nah, tadi teman-teman mengetik salah satu function di Python yaitu print. Dari tadi kan udah pada nyoba, ada yang bisa
Ada yang tahu berarti print itu untuk apa? Nah, print itu untuk ini ya, print output information on the computer screen. Nah, dia untuk mencetak informasi ke layar komputer. Print itu. Nah, print adalah salah satu function yang ada di Python. Nah, coba Mevlana baca. Function itu apa? An algorithm that is composed in a programming language and has a unique name. The result of a function's operation often depends on data passed to it, the arguments. Apa ini artinya ya? Jadi, semua bahasa pemrograman punya function. Nah, jadi function itu alat yang bisa kita pakai untuk memudahkan coding kita. Nah, biasanya namanya unique ya. Unique. Nah, function yang pertama adalah print. Print digunakan untuk mencetak kalimat yang ada di dalam tanda kurung. Dan print punya yang namanya sintaks. Nah, sintaks ini aturan ya, aturan penulisan sebuah bahasa pemrograman. Jadi kalau mau menggunakan print harus pakai buka kurung, petik, tutup kurung, gitu. Harus diikuti sintaksnya. Terus kalau mau print number itu nggak perlu pakai petik, khusus number boleh langsung. Kalau kalimat atau kata harus pakai petik, petik atas. Nah, di print juga menerima arithmetic expression, perkalian, penjumlahan, pembagian, pengurangan dan pembagian. Ya. Nah, ini jadi kita seperti kalkulator ya. Dia akan otomatis ketika di play otomatis mengeluarkan angka 14. Nah, seperti kalkulator gitu. Tapi kalau mau memakai ini digabungkan dengan string, dengan kalimat atau kata harus dipisahkan sama koma. Jadi ini yang petik, ini yang arithmetic expression. Oke. Nah, di sini ada dua print, tapi angkanya kan sama, 1 ditambah 1 dikali 7. Kok hasilnya beda? Ada yang tahu kenapa? Kok hasilnya beda? Karena yang pertama tanda kurungnya gak ada satu, nggak ada. Mm-mm. Yang kedua ada. Nah, jawabannya benar. Jadi kalau di math itu kalau di matematika itu otomatis perkalian didahulukan ya daripada operasi yang lain. Jadi kalau yang pertama itu dikalikan dulu. Salah, 7. Baru ditambah dengan 1. Nah, sedangkan kalau kita kasih kurung, kita bisa mengubah urutannya. Kita maunya penjumlahan dulu, baru perkalian. Nah, jadi kalau teman-teman mau seperti di matematika ya, kalau mau mendahulukan sebuah operasi matematika, dikasih kurung.
Oke, itu aja. Sekarang praktik lagi ke sebelahnya. Onboarding data output. Nomor 2. Nah, boleh share screen lagi. Yang ini itu maksudnya pilih yang benar, Zaki. Pilih sintaks yang benar. Yang Zaki pilih salah karena nggak ada petik atasnya. Mm-mm. Ada lagi? Bisa lebih dari satu. Ini salah, Alina. Ini kan nggak ada petiknya. Wajib ya pakai petik itu. Untuk Python kan termasuk kata ya. Jadi wajib pakai petik. Ayo ulangi, hapus dulu Zaki, hapus. Ada yang kurang pas. Oh, bisa dihapus, Kak. Oh, coba di refresh. Sepertinya ngebug. Nggak bisa diketik. Oh, itu bisa. Oke.
Oke, coba Zaki play. Run. Miss Dwi ini bisa tolong dibantu nggak? Boleh. Nomor. Nomor 4. Oke, ini ada kesalahan yang tidak mematuhi 3 rules di awal tadi. Mhm. Rule of beginning. Oke. Nah, ini kayak gini. Ini tidak mematuhi rule of beginning. Nah, ya, siap. Masih, Miss. Oke. Isinya nggak usah diganti-ganti ya. Oh, shh. Smile-nya nggak usah diganti, teman-teman. Kita cuma perlu memperbaiki tulisan printnya. Boleh kalau udah terlanjur diganti, diulang dari awal. Oh, Mm-mm. oke. Ya. Udah, kalau udah Zaki coba run. It's working now, right? Ini gimana, Kak? Di run. Nggak ada tapi. Ini ditutup. Oh, oh iya. Nah, Mana? Oh, ini. mm-mm. Oh, Untuk melihat harusnya Zaki run dulu sih. Run itu yang ini. Baru di checklist. ini suruh ngapain ya? Ini tidak mematuhi rule of the beginning. Jadi harus benar-benar. Okay, it's working now. Miss, apa employee? Employee maksudnya artinya. Ya, Employee, karyawan. Itu artinya. Miss, Mm-mm. ini kok programnya nggak lanjut ke level selanjutnya ya? Tunggu. Untuk Alina itu berarti amount of employee salaries, jumlah
gaji karyawan. Semua karyawan. Coba Riko share. Udah gini. Cuman nggak bisa lanjut ke level selanjutnya. Ini tadi ada yang diedit. Nggak ada. Nah, kayaknya ada yang ke edit. Nah, coba back Hmm. ke awal. Nah, emang ini kalau diedit jadi error ya. Jadinya kita hapus printnya aja. Dibenerin. Coba dulu. Hmm. Oh, oh ya makasih Miss. Oke. Miss, Ya, Mevlana. aku udah sampai nomor 5 malah aku disuruh apa? Tapi kayak nomor 6 atau 5 malah aku ke restart ke nomor 4. Kenapa, Miss? Gimana coba share biar Miss paham maksudnya. Oh, agak. Ini, Miss, aku tadi udah sampai ke nomor 5 atau 6 malah aku kembali lagi ke sini. Kok Oh iya, isinya ada yang diedit ya. enggak, aku Nah, udah enggak aku editin, aku masih ke dari nomor 5 atau 6 malah kembali ke sini. oh, coba kita ulang aja nomor 4 ya. Oke. Yang isinya jangan diedit. Nah, di situ eh kalau Zaki lihat sama, tapi banyak yang beda dengan dicontoh. Nah, kita harus benar-benar menyamakan. Entah itu huruf besar kecilnya, entah itu ada spasinya. Jadi harus benar-benar sama 100%. Kalau masih udah bisa, ada yang kurang spasinya udah bener, tapi masih ada yang salah, kurang pas. Bukan itu. Itu oh nggak sih? Ini itu nol nggak sih? Ayo, pelan-pelan. Hmm, harus teliti. Nah, perkaliannya Alina taruh di sampingnya. Kayak nomor 2. Coba Alina ke nomor 2. Nah, jadi perkaliannya tuh di sampingnya. Seperti ini.
Komanya ada di luar petik. Nah, baru perkaliannya. Nah, kalau lupa, lihat lagi ke nomor 2. Coba dilihat sampai teliti, baru pindah. Komanya di mana? Petiknya di mana? Nah, ini punya Alina di sini emang seperti ini. Di paling akhir ada petiknya atau enggak ada? Nah, ini Alina udah buat contoh yang benar di bawah. Tapi ya, nah, ini Alina udah bikin contoh yang benar di bawahnya. Di sini juga harus seperti itu. Kebanyakan koma dan petik punya Alina. Harusnya nggak ada sama sekali. Komanya cuma, petiknya cuma setelah titik 2. Nah, ini kenapa gitu? Karena ini satu petik, ini dua petik. Harus sama kalau pakai satu petik, satu semua. Kalau pakai dua petik, dua semua. Kak, ini gimana? Ini ada perkaliannya. Ini nyari jumlah gaji dari karyawannya. Nah, satu karyawan gajinya 1.000. Terus karyawannya ada 12. Jadi kalau menghitung jumlah semuanya berarti berapa? Berapa kali berapa? Iya, benar. Tapi sudah benar di awalnya dikasih teks ini dulu. Baru di sampingnya perkaliannya. Kayak nomor 2. Kalau lupa cara menulisnya. Yang ketiga. Nah, mirip. Mevlana, ada yang mau ditanyakan? Oh, nggak ada, Miss. Oke. Miss, ini apa sih yang salah? Kok nggak mau jalan? Ayo, kita ke nomor 2. Setelah perkalian nggak ada apa-apa, cuma tutup kurung. Nah, terus bentar, ini punya Alina, ini petiknya berapa jumlahnya? 1. Ini 2. Nah, pakai yang 2. Nah, di bawahnya memang ada ini, di contoh. Oke. Ada tulisan total kah di contoh?
Yang nggak ada boleh dihapus. Spasinya juga. Nah, gitu. Harus teliti dan juga teliti sih, teliti aja. Nah, petiknya yang ini ganti petik 2 Zaki karena Zaki di awal pakai yang petik 2. Nah, yang di akhir nggak perlu dikasih petik lagi. Oh, oke, Miss. Mm-mm. Nah, Oh iya. amount of employee salaries. Amount. With Iya. of employee salaries. Oke. Sabar Kak, foto dulu. Biar tahu caranya. Boleh. Nah, Wah, udah jam 8:30 tidak terasa ya. Siapa iya. yang masih kesulitan? Mevlana nomor 4 ya? Enggak, Miss, aku tadi sudah lewat apa? Dari nomor 4 ke nomor 5 malah suruh kembali ke nomor 4. Atau kenapa? Coba lihat lagi. Kayaknya Miss tahu. Oh, pasti dibagi. Tapi udah sempat buka nomor 5. Iya, aku tidak nomor 5 ada masuk itu. Malah disuruh kembali sini aku. Coba Miss, nggak bisa dikontrol. Coba checklist nomor 4. Coba. Coba ini yang ulangi. Yang ini, yang Miss lingkar. Coretan Miss nggak muncul ya di situ? Gambar ulangi di Foto aku dari nggak bisa nih, Miss, apa? Aku udah submit, udah korek itu. Ada udah korek. Aku lanjut ke nomor 5 malah suruh aku kembali. Nggak tahu kenapa ini. kayaknya belum korek deh. Enggak, tapi katanya udah korek katanya. Beberapa kali. Oke. Coba Miss benerin dari sini ya. Miss bisa dibantu nggak ini nomor 6? Boleh share screen. Ini kok nggak, waktu aku pasangin gini ada malah gini hasilnya. Tunggu. Sebentar. Coba Mevlana cek lagi refresh. Amount of employee salary, koma. Nah, yang setelah perkalian itu nggak perlu dikasih petik lagi. Ini, Mm-mm. tapi nggak bisa. Oh, nggak ada spasinya setelah titik 2. Nah, ini nggak perlu spasi karena ada koma ya. Komanya ditulis. Koma, Sebentar. komanya di luar petik.
Oh, terima kasih, Miss. Ya, jadi nggak perlu spasi. Yes, ya. Udah bisa belum, Mbak Flana? Atau Miss, ini masih? gimana? Oke. Yang pertama, rental price-nya belum dikasih petik. Petik 1, petik 2. Bebas kalau pakai petik satu, awal dan akhir harus satu. Nah, terus, oh iya, Miss Epa bilang di Python itu nggak ada koma atau titik. Jadi kalau mau nulis 85.000 langsung aja. Nah, terus 10% juga nggak ada. Kita harus pindah ke desimal. Jadi 0,1 titik 1. 85.000 dikali 0,1 dikali. Nah, ini udah dapat nih harga 10%-nya. Dan ini kan increase ya, kenaikan. Berarti perlu ditambah harga awal. Hmm. Mananya naruhnya? Di situ setelah perkalian ditambah harga awal. Ini ada petik di sini. Petiknya diapain? Nggak ada petik, petiknya cuma sampai di sini. Oh, Ya, setelah perkalian sudah. Di soal gimana? Coba lihat. Nah, di soal maunya hasilnya di bawah, di baris 2. berarti diskon Perkaliannya ditaruh di baris 2. perkalian. Dari mana turuninnya? Perkaliannya. Perkaliannya doang berarti. Mm-mm. Gini, kah? Tetap harus pakai print. Kalau tanpa print ini nggak akan dihitung. Ini gimana? Kalau nggak dipakai harus dihapus. Ini. Terus gini kah? Udah sama belum? Atau ada yang kurang? Eh, petiknya nggak usah ya? Iya, pakai petik. Harus pakai petik. Gua harus pakai petik. Iya. Rental. Benarkah? Coba cek. Nggak bisa. Belum, belum. Itu coba dilihat lagi. Rental price. Habis itu. Price. Coba pakai ini bisa nggak? Sama aja. Jaki harus fokus ke soalnya. Menyamakan dengan di soal. Economics appropriate use the office space Di gambarnya aja. Di gambarnya aja. Nggak perlu dibaca. di gambarnya nggak gambar ini. Setelah price ada apa? Oh iya, Hmm. Ketemu kan? ini kan. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Oh, Hmm. Un- untuk ini buat apa, Alina? Ini dihapus. Komanya juga dihapus.
Kalau mau perkalian nggak usah pakai petik dan koma, bisa kok langsung. Habis itu kalau ribuan itu nggak pakai titik, langsung 85.000. Ini kan mencari diskon 10%. Nah, harusnya dikali. 10% tuh 0, berapa? 1 atau 0,10. 0 titik kalau di sini pakai titik. Nah, ini ketemu hasil persennya aja. Kalau di soal katanya announce a 10% increase. Dia naik 10%. Jadi kita harus setelah dikalikan, kita harus tambahkan dengan harga awal 85.000. 85 harga awalnya kan? Oke, sudah. Mbak Fulana, Riko ada yang ditanyakan? Mbak Fulana udah Tidak ada. tidak. Tidak, oke. Oke, Miss Stop ya, udah habis waktunya. Tunggu, Oke. Miss. Ya, Zaki? Ya, sudah selesai kan? Udah, tapi tunggu, jangan keluar dari Zoom dulu. Oke. Nah, nanti teman-teman di rumah kalau semisal mau mengerjakan terus kesulitan, chat di sini ya. Oh ya. Tanya lah pokoknya ini gimana Miss, minta tolong yang ini gitu. Terus kalau mau tadi kan Zaki screenshot biar tahu yang benar gimana. Hmm. Sebenarnya di sini ada PowerPoint-nya yang Miss jelaskan tadi. Mm-mm, boleh ngecek di sini gitu. Oke, gimana komentarnya teman-teman yang kedua soalnya? Kenapa Alina? 1 sampai 5 seberapa sulit? Nomor tugas kedua. 3, oke. 3 mungkin, 3,5. 3,5 boleh. Yang lain? Eh, sekitar 3/4. Nah, oke. 3 ke 4. Mm-mm. Zaki berapa ya? Eh, berapa ya? 3,8 deh. 3,8. Naik dikit dari Riko. Oke, Miss coba lihat satu-satu. Kalau dari Alina, ketelitiannya udah bagus. Tapi memang masih eh, urutannya ya, urutannya masih ada yang kebalik. Kadang petiknya dulu baru koma, komanya dulu baru petik. Nah, itu harus latihan aja sih sama dihafalkan cara menulisnya. Kalau untuk Zaki, ketelitiannya tadi titik duanya udah jelas di situ, tapi mungkin nggak kelihatan ya di Zaki. Jadi harus lebih teliti lagi. Kalau Riko sama Mevlana, Miss nggak terlalu lihat tadi kayaknya udah lancar ya. Cuma beberapa yang
Cara menulisnya juga beberapa yang harus masih kurang pas urutannya atau kurang teliti juga tadi ada. Oke, oke. Tapi ini adalah hari pertama teman-teman belajar coding, jadi wajar ya kalau ada salah atau ada bingung, ada sulit itu sangat normal, sangat wajar. Jadi jangan patah semangat untuk belajar coding, tetap semangat ya. Kalau hari ini sulit, mungkin besok-besok kalau udah terbiasa akan jadi mudah. Gitu. Oke, kita review sebentar ya. Tadi kita belajar algoritma. Ada yang ingat untuk apa? Algoritma, apa artinya? Langkah-langkah untuk eh langkah-langkah yang lupa semua. Langkah-langkah untuk mendapatkan suatu tujuan atau pemrograman. Boleh, benar, ikut. Ditambahin ya, langkah-langkah yang berurutan untuk mencapai sebuah tujuan. Kalau bahasa mudahnya juga urutan langkah-langkah supaya programnya tidak error, boleh. Terus tadi belajar salah satu function apa? Function yang kita belajari tadi. Ini depannya. Ada 3 huruf nih. Apa? Print. Ini namanya function ya. Print itu function, salah satu function. What is the purpose of this function? Apa tujuan dari function ini untuk apa? Untuk membuat suatu pemrograman. Lebih singkatnya untuk mencetak, Print. ya untuk print atau untuk mencetak ya, mencetak kalimat yang ada di dalam tanda kurung. Selain itu bisa digunakan untuk operasi matematika. Oke. Oke, itu dia pelajaran hari ini telah selesai. Jangan lupa main-main ke community, banyak game dan project. Atau ke toko. Nah, toko ini minggu depan Miss jelaskan ya. Untuk apa ini? Oke, sudah selesai. Sekarang Miss screenshot dulu kelasnya ya. Untuk dokumentasi kehadiran. Oke, Miss hitung. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih teman-teman sudah selesai kelasnya. Kita bertemu lagi minggu depan ya. Oke. Ya, Miss. Oke, bye-bye. Terima kasih. Sama-sama.